Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kevin Sultan Devansyah dengan NIM 04223 042234274 berasal dari PBJJ Jember. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari pemrograman berbasis web, yaitu yang pertama diminta untuk menerapkan sistem perorganisasian JavaScript framework Directv text, Directv if hingga VBin model. Di sini ditugaskan untuk yang pertama untuk membuat halaman menampilkan daftar stok bahan ajar seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel, list dan lain-lain. Di sini untuk urutannya yaitu kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, safety, status hingga catatan HTML. Di sini kita akan mengenalkan tampilan awalnya. Pertama, di sini saya beri nama webnya yaitu dengan site test UT. Dengan tampilan dashboardnya yaitu informasi bahan ajar, tracking bahan pengiriman, monitoring progress DO bahan ajar. Ini adalah ada drop down kontennya, yaitu ada dua konten di dalam satu, ada dua pilihan yaitu dalam satu tampilan, yaitu monitoring progress dan reka bahan ajar. Di sini ada history transaksi dan logout. Dan pada awal mula kita harus membuat page loginnya ya. Page loginnya itu berisi login site, lupa password, login belum punya akun. Ini itu tampilan awalnya, dan kita ketika di dashboard awal mula kita untuk login, di sini kita akan membuka stok app-nya. Nah, kita lihat apa yang diminta, yaitu kode, judul, kategori hingga catatan HTML yang berada di sini. Ini data form untuk tambahan stok. Di sini reaktifnya kita buat reaktif terlebih dahulu. Filter sort tampilan tabel. Ini adalah pilihan untuk kategori UPBJJ, dan ini sortnya untuk mengambilkan sort. Dan di sini ada yang diminta adalah kode, judul hingga catatan HTML. Ini terdapat fitur mengedit stok data bahan ajar. Di sini kita ini untuk membuat filter terlebih dahulu, filter UPBJJ, dan mengambil data stok UPBJJ yang terpilih. Dan ini untuk menghilangkan duplikat, kita menggunakan return di sini. Di sini untuk menampilkan data yang sudah difilter. Mari kita jalankan saja biar tidak bingung. Kita start debugging dulu. Kita jalankan biar tidak bingung. Di sini start debugging. Karena kita sudah login tadi, kita logout terlebih dahulu. Dan kita akan menggunakan datanya itu data dari Rina.
rina.ac.id. putih.ac.id dengan passwordnya rina123. Sini kita login berhasil. Di sini selamat datang. Di sini ada tampilan greetingnya kita untuk selamat malam. Kita sesuai waktunya kita login. Di sini kita lihat soal kembali untuk menampilkan sort dan sort, filter dan stok menggunakan elemen. Nah, di sini kita ke informasi bahan ajar terlebih dahulu. Ini adalah tampilannya yang awal tadi. Di sini tampilan sortnya. Ini untuk stok bahan menipis dan stok kosong. Di sini kita pilih centang. Di sini maka akan otomatis terpilih stoknya yang menipis. Kita di sini stoknya jadi stok di bawah 10 itu menjadi statusnya berubah menjadi menipis. Dan stok di atas 10 akan menjadi aman. Kita jalankan kembali. Di sini diminta apa lagi? Di sini diminta untuk filter UPBJJ stok berdasarkan daerah. Di sini kita tampilkan berdasarkan daerah. Untuk semua kategori tidak bisa dipilih karena daerah belum dipilih. Jadi kita pilih daerahnya yaitu Jakarta. Di sini untuk semua kategori ada filternya. Untuk filternya di sini hanya tersedia mata kuliah wajib, MK wajib, dan sini urutkan berdasarkan judul, jumlah, harga. Nah, di sini bisa diurutkan berdasarkan judul, jumlah, harga. Di sini ada. Setelah itu kita bisa ngereset kembali untuk filter UPBJJ dan kategorinya ke tampilan awal. Kita diminta untuk filter. Nah, di sini untuk stok yang 0 kita bisa edit, yaitu di sini kita coba jika status yang misal di status dasar statusnya kita bisa ganti status editnya dari nama, mata kuliah pilihan, dan UPBJJ-nya. Di sini ada kode RA-nya juga bisa diedit, harganya pun bisa diedit. Hingga catatan kita coba ganti jumlahnya itu menjadi 0. Maka otomatis statusnya di sini akan berubah menjadi kosong. Yaitu kosong. Jika stoknya di sini adalah 0. Akan berubah menjadi kosong. Kita kembalikan kembali menjadi 2. Untuk stok bahan ajarnya mengambilkan statusnya sudah jelas tadi. Terdapat fitur untuk menemukan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data. Ada di sini, ada tombol editnya dan ada tombol hapusnya juga untuk hapus menunya. Dan kita akan lanjut ke tracking delivery ordernya. Kita lanjut ke tracking delivery order. Di sini adalah tracking pengiriman.
Nah, di sini tracking pengiriman itu diminta untuk halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status. Oke. Menerapkan framework penerapan framework. Terdapat fitur DO tahun berjalan sequence number. Misalnya ini. Selanjutnya jika ada data tracking terbaru menjadi DO 002. Nah, di sini sudah terlihat jelas di sini otomatis kita direct order 2025-002 karena di sini 001 telah dipakai oleh Rina Wulandari. Nah, kita masukkan manual NIM kita terlebih dahulu 042234274. Nama, di sini ada menu ekspedisi untuk pilihannya. Ekspedisi ada dua, yaitu reguler dan express. Di sini ada paketnya IPS dasar. Sebelum ke sini kita baca soalnya terlebih dahulu. Nah, ini diisi secara manual, dan ini untuk ekspedisi kita dipilih oleh pengguna berdasarkan data UPBJJ list dan paket bahan ajar. Gunakan elemen untuk menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Setelah memilih paket akan muncul detail isi paket dan lain untuk memberikan informasi tanggal. Nah, itu di sini kita ke tracking ini untuk stok app-nya. Untuk stok app dari atas ke bawah ini untuk filter UPBJJ terlebih dahulu. Ini untuk memunculkan stoknya tadi. Maaf, saya lupa sampaikan ketika mengunjungi web. Untuk ini sini untuk menampilkan filter data. Di sini filter UPBJJ. Dan sini sorting, judul, harga dan lain-lain. Di sini untuk mereset filter. Di sini untuk menambahkan itemnya, yaitu item buku tadi, bahan ajar. Untuk menambahkan bahan ajar, status, harga dan lain-lain. Di sini untuk kode, judul, kategori UPBJJ, lokasi rak, harga, catatan HTML. Di sini yang diminta di soal tadi dan safety-nya. Di sini ada 10. Di sini untuk mengecek jika ada duplikat akan terjadi error atau kode sudah terdaftar. Di sini statusnya berhasil, sukses. Untuk menampilkan status berhasil jika tidak ada duplikat. Di sini untuk mengedit itemnya kita di UPBJJ option. UPBJJ option itu terdiri dari item UPBJJ tadi, UPBJJ yang untuk di input, untuk dipilih UPBJJ mana yang akan masukkan tadi di awal video, UPBJJ Jakarta dan lain-lain. Dan ini edit bahan ajar, untuk mengedit bahan ajar dari judul dan lain-lain. Di sini untuk menghapus item. Di sini akan muncul jika ingin menghapus. Untuk pertama kali kita mengklik menghapus, akan ada pertanyaan ingin menghapus.
dan akan akan memberi memberikan logo warning, icon warning, dan kita akan memunculkan ini confirm button, yaitu ya atau batal. Jika datanya berhasil terhapus, data telah dihapus sukses. Nah, setelah itu kita lanjut ke tracking HTML-nya. Nah, di sini di tracking HTML ini kita ditunjukkan ekspedisi. Untuk ekspedisi kita harus menampilkan nih, ekspedisi dipilih oleh pengguna, kita harus menampilkan itu ekspedisinya untuk tracking pengiriman. Di sini ada menu selected paket dan submit atau pencarian paket. Di sini adalah tracking tabelnya, daftar trackingnya, menampilkan nomor, name, nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim, dan total harganya. Kita menggunakan V4 di sini. Kita menggunakan vModel di sini. Nah, setelah itu kita kembali ke data JavaScript, data bahan ajar. Nah, di sini kita dijelaskan bahwa untuk tampilan ekspedisinya itu ada dua, yaitu kita harus memunculkan ekspedisi yang ini ada dua, express maupun reguler. Untuk pilihan bahan ajar itu ada dua paket, yaitu paket IPA dan paket IPS yang ada pada data bahan ajar. Di sini dijelaskan bahwa ada harganya di sini. Nah, setelah itu di soal, untuk memunculkan tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date. Kita menggunakan fungsi date local time. Nah, di sini kita menggunakan, misalkan memilih paket yang IPA, dan kita akan menggunakan fungsi date. Fungsi date local time. Maaf, agak lemot memang. Ya apa ya? Nah, ini muncul. Kita akan mengirimkan paket di tanggal 26. Di sini tambah direct order baru. Setelah kita menambah direct order baru, nomor direct order ini akan berubah menjadi 3 karena di sini telah terinput nomor 2 otomatis dengan name saya dan nama hingga ekspedisi dan harganya. Kita di sini otomatis nomor DO-nya adalah 3 sesuai dengan soal. Di sini menampilkan harga, paket, dan harganya. Nah, setelah itu kita urutkan untuk strukturnya. Strukturnya itu untuk tugas ini, tugas 2, yaitu indeks HTML hingga tracking ada di luar, CSS dan JavaScript itu ada di dalam file. Nah, di sini kita tengok kita sudah terapkan. Untuk CSS-nya kita dalam file berbeda.
Dan untuk JavaScript-nya kita menggunakan file berbeda. Nah, yang di luar ini adalah dashboard hingga tracking sesuai di soal yang ada pada soal ini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.